Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Rendianti dengan NPM 25100039. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Kewarganegaraan citizenship adalah status pribadi yang dimiliki secara tetap dengan hak, perlakuan khusus, dan tugas-tugas sebagai warga negara. Dimensi kewarganegaraan merupakan status hukum dan identitas, a legal status and identity. Asas kewarganegaraan, perolehan kewarganegaraan, by birth, kelahiran ius soli, by descent, keturunan ius sanguinis, by naturalization, kewarganegaraan, by registration, registrasi administrasi yang sederhana, by incorporation of territory, pewarganegaraan karena terjadinya perluasan. Persoalan kewarganegaraan, bifavrid, dua kewarganegaraan, afraid, tidak memiliki kewarganegaraan. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Asas kewarganegaraan Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya, diatur dalam undang-undang. Kewajiban yang negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara. Hak memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Hak atas pekerja dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3. Hak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran. Pasal 28. Hak kemerdekaan, memeluk agama dan beribadah sesuai agama atau kepercayaan. Pasal 29 ayat 2. Berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. Hak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 1. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 Undang-Undang 1945 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Pasal 34 ayat 1. Kewajiban-kewajiban warga negara wajib menaati hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 1. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3. Warga ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. Wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 31 ayat 2. Hak dan kewajiban negara. Dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warga negara, negara memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya. Pasal 29 ayat 2. Negara pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Pasal 31 ayat 2. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Pasal 31 ayat 3. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Pasal 31 ayat 4. Pemerintah mengajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat 5. Hak dan kewajiban negara. Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara
dana mengembangkan nilai budayanya. Pasal 32 ayat 1. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan. Pasal 32 ayat 2. Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak. Pasal 33 ayat 2. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3. Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pasal 34 ayat 1. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 2. Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal 34 ayat 3. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan post-truth. Apa itu post-truth? Post-truth di media sosial adalah kondisi di mana fakta dan kebenaran objektif kurang berpengaruh dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi dalam membentuk opini atau pandangan orang. Informasi yang disebarkan seringkali lebih mengedepankan perasaan daripada bukti nyata. False connection, koneksi palsu seperti judul, gambar, keterangan tidak sesuai. Contoh, thumbnail YouTube sensasional tapi isinya beda. Manipulated content, kontennya dipalsukan. Contoh, foto politikus diedit sedang melakukan hal yang buruk. Misleading content, konten menyesatkan karena konteks atau potongan salah. Contoh, cuplikan video potong biar tampak seperti marah padahal tidak. Fabricated content, membuat berita palsu yang sebelumnya tidak ada. Contoh, berita palsu di media sosial yang bilang artis X meninggal di dunia padahal masih hidup. Sponsor content, isi berdasar pesanan oknum atau wartawan suka membuat. Contoh, artikel yang kelihatannya berita tapi isinya promosi produk karena dibayar pihak tertentu. False context, konteksnya situasi dipalsukan. Contoh, foto demo tahun lalu dipakai dan diberi keterangan demo hari ini terlihat sedang terjadi. Satire or parody, sifatnya menyerang melalui sindiran bercanda dengan tujuan mendiskreditkan. Contoh, video komedi yang menyindir pejabat dengan cara lucu tapi disalahartikan sebagai berita asli. Investor content, isi berita palsu. Isi berita palsu contohnya akun palsu mengaku sebagai media resmi lalu menyebar berita bohong. Propaganda, mengiklankan melebih-lebihkan kampanye oknum politis partai. Contoh, kampanye politik yang melebih-lebihkan prestasi calon tertentu agar terlihat sempurna. Error, tidak ada fakta. Contoh, wartawan menulis dan korban bencana salah karena kurang cek fakta. Tips agar aman menggunakan media sosial: jaga keamanan akun dengan kata sandi kuat dan autentikasi 2 faktor, lindungi data pribadi, serta berhati-hatilah dengan konten, melaporkan konten berbahaya. Warga cerdas di era digital. Kesimpulan, post-truth adalah sebuah fenomena di mana fakta objektif menjadi kurang penting dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi dalam membentuk opini publik dan keputusan yang membuat kebohongan atau informasi yang lebih mudah diterima sebagai kebenaran, terutama di era digital yang diborong oleh media sosial. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.